merah putih. Karena mereka berangkat dari satu tekad ingin mencoba tantangan sampai kita mendapatkan restu dari negara melalui KONI. Dan kita langsung secara pribadi yang bertanggung jawab atas nama organisasi Repaga Dole, Denny ya namanya. Denny Dole ngomong, Bang Jack bisa enggak gitu kan, namun Sundana Bang Jack bisa teu nyieun kieu tah riwang-riung Kami tercapai gitu. Durasi yang sudah cukup tua, boleh dibilang tua di Garut ini, remaja pecinta alam Garut, organisasi pecinta alam. Kita yang dulunya hobi naik ke gunung, menantang adrenalin kita, ada Repaga di Garut yang sudah berumur 27 tahun, dan kita akan berkomunikasi banyak dengan sosok di balik Repaga. Siapakah pendirinya, di manakah Repaga didirikan, siapa yang memberi nama Repaga itu sendiri. Kita akan banyak bercerita tentang sejarah Repaga bersama narasumber kita, the one and only Bang Jack. Kumaha Bang Jack? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini dia sosok yang apa ya, dibilang super sangat luar biasa di belakang nama besar Repaga. Karena atas inisiatif beliau lah Repaga berdiri mungkin di tahun 94 dulu ya. Iya. Saya tidak akan banyak ngobrol di sini, saya akan hanya bertanya terus, explore terus sejarah, the true story mungkin ya, based on true story, tidak ada mengada-ngada atau apa. Kita langsung ke Bang Jack. Bang Jack, kumaha ieu Repaga? Dulu ketika Repaga didirikan, berhasil dibentuk, itu tahun berapa, siapa saja, mungkin di mana, itu aja mungkin. Ya, Repaga itu gimana ya, jadi menurut catatan Bang Jack mah sangat melegenda gitu ya. Lamun di aliran musik mah klasik rock. Oke. Kenapa? Klasik. Karena mereka berangkat dari satu tekad ingin mencoba tantangan gitu. Tapi dilihat pergerakannya memang gitu, orangnya suka menantang adrenalin gitu ya. Suka cari-cari yang orang lain belum, mereka itu mencoba gitu. Itu sangat-sangat terasa. Respect ke belakang, Repaga itu sebetulnya tadinya itu acara, kan Bang Jack suka sering lihat kegiatan di gunung gitu kan. Dulu itu pernah main ke acara Hari Pramuka Raimuna di Gunung Jaya ya. Bang Jack sama Ucok sama si Dole sama si Ferry sama Mang Nana, orang Cisurupan. Nah, terus Dole, Denny ya namanya itu. Denny Dole ngomong, Bang Jack bisa enggak gitu kan, namun Sundana Bang Jack bisa teu nyieun kieu tah riwang-riung camping kari. Nah, kan Bang Jack lamun ditantang sok resep gitunya. Bisa sok atuh. Nah, seiring waktu kita kembali ke kota khususnya, dan kita ngobrol lebih jauh, syaratnya apa saja gitunya lah, mencoba sasuna nama naon wae syaratna teh. Nya syaratna mah ngadirikeun mah kudu aya orang mah siap. Tahun itu teh bergerak, cuma dulu terkendala gitunya. Itu tahun berapa Bang? Itu tahun 93 akhir lah. 93 akhir. Terkendala dengan apa? Birokrasi negara kita kan dulu itu orde baru kan. Ya. Tidak gampang mendirikan satu organisasi.
lamun cek ya mah nyalah naonnya ini negara di jero negara lah gitu kan. Dulu itu kan pas apa yang dipakainya itu bahwa tidak boleh lah gitu. Dengan catatan ya zaman Pak Harto kan. Sampai saya masih ingat di rumah si Opik Tupong gitu ya, yang di bawah Kanadia gitu. Udahlah dicieul lah, di dieu lah. Ngariung gitu. Kedewak udahnya ku anak buah dan Ramil Kota teh dulu teh waktu itu Pak Ajat, mungkin sekarang mah kalau pangkatnya nggak tahu kapten, nggak tahu apa ya, nggak tahu masih kene dinas nggak. Dulu tuh pernah saya diinterogasi, wah jangan bikin organisasi, tidak baik pokoknya. Tapi dengan ketekadan yang kita punya gitu, khusus nama, kena ada orang positif. Akhirnya segala sesuatu rintangan itu kita jalankan. Terus satu waktu kita dibawa ke Danramil sama Pak Ajat itu, tongnya begituan, diinterogasi dulu itu, sampai cepat aja tidak boleh gitu lah bikin organisasi. Akhirnya kita ini khususnya pergerakan dulu kan itu rejim orde baru kan, di zaman Golkar kan. Akhirnya kebetulan orang tua kita orang Golkar dulu itu, kita merapat ke Golkar. Dari Golkar kita mendapat respon baguslah. Kebetulan ketua KONI itu orang Golkar itu Pak Yusuf Hatta almarhum kalau sekarang dikasih masukan, udah aja bikin, tapi harus direkomendasi gitu kan. Nah, dari kumpulan itu di gedung Golkar ada sekitar 30 lebih lah. Dulu itu ada fotonya itu di KONI Kecamatan Garut Kota, khususnya Kecamatan Garut Kota. Sampai kita mendapatkan restu dari negara melalui KONI Kecamatan. Kan dulu mah KONI ya, itu kan bidangnya olahraga di bawah KONI. Dan kita langsung secara pribadi yang bertanggung jawab atas nama organisasi Repaga dalam dokumennya itu. Jadi pada dulu itu yang ikutnya banyak ya, ada Didin orang IRC ada kalau nggak salah itu, termasuk rekan-rekan yang seperjuangan gitu. Dulu itu Kang Uyun belum ada. 93 itu belum ada. 93 itu belum ada. Belum ada. Kang Uyun itu belum ada. Belum ada. Paling kita dulu itu si Abah Janur, Sakobong dulu mah. Si Abah kadang-kadang ya berjalan ya, alhamdulillah. Sampai dapat restu, baru kita mempersiapkan pendidikan dasar. Ngobrol lagi dengan Denny dulu teh. Dan pik ya teh Repaga. Akhirnya masuk ya kerja pecinta alam gitu ya. Jadi yang memberikan nama Repaga itu Denny Dole. Bukan Bang Jacknya. Denny Dole dengan singkatan Remaja Pecinta Alam Garut. Nah, Repaga itu disingkatnya. Denny Dole banyak link. Dia ketemu orang-orang pramuka ya dulu itu. Orang-orang Denny Ojos itu. Kang Yudi Rimbawan bawa teman-temannya Rimbawan dulu tuh. Ada sekitar 10 lebih lah. Ya fix kita ngayain diklat. Tapi sebelum ada diklat itu, dulu itu di Repaga itu ada acara pengukuhan. Jadi di pengukuhan itu sebelum diklat itu ada pengukuhan dulu. Sebetulnya frekuensi diklat dengan pengukuhan hampir sama. Tekanan fisiknya segala, cuma waktunya yang beda. Kalau pengukuhan itu sehari semalam gitu ya. Kalau diklat kan sampai 7 hari ya. Dulu itu kalau pengukuhannya itu cikal bakal dari perintis mungkin ya. Namanya itu angkatan Hayam Rimba kalau nggak salah ya. Si Billy, Sansa, terus si Adet pemain band yang greencore gitu ya, nggak tahu ini orang siapa nggak tahu. Terus si Billy, terus si
lah. Hmm. Lupa lagi ya. Ayam rimba itu. Ayam rimba. Nah dari sana terus ngadain diklat, yaitu di Gunung Jaya, di Gunung Papandayan. Kan kita ini terbatas oleh masalah anggaran, biaya segala macam. Iya betul. Tapi dengan tujuan yang positif, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur karena dengan bantuan PMI kita dikasih tenda ya. Alhamdulillah dikasih tenda peleton dulu dipinjamkan gitu. Terus ada rekan-rekan terutama Ferry yaitu yang angkatan pertama itu subsidinya sangat besar. Iya. Termasuk yang ngasih itulah materi gitu kan. Moralnya bagus juga. Sampai terwujud angkatan perintis yaitu dengan nama Sanca Jaya. 11 orang. Ceweknya 3, laki semua. Tahun 94 pertengahan. 94 ya. 94 pertengahan. Seiring waktu terus berjalan, alhamdulillah ada respon dari Kecamatan Garut Kota. Dulu itu zaman camatnya Pak Imam ya, sekarang udah pensiun tuh. Jabatan terakhir kan beliau itu sekda ya. Iya. Nah, beliau sangat welcome setiap upacara penutupan diklat dulu itu di Kecamatan Kota khususnya Alun. Makanya kalau berbicara fakta gitu ya dan administrasi agak nggak sinkron gitu. Kan sekarang mah pendirian Repaga tanggal 14. Iya. Sedangkan Repaga kalau didirikan ya sejarahnya enggak segitu. Berarti tahun 1994 tapi awal kalau nggak salah itu. Iya. Itu ada di dokumennya. Kan sekarang mah jadi tanggal 14 ya. 14 Februari. Itu mengikuti alur administratif dari pemerintahan gitu kan. Supaya sinkron. Tapi kalau secara ortodok ya tanggalnya itu tanggal 12 kan, 12 Februari. 12 Februari ya seharusnya ya. Iya. Nah, tinggal orang melihat dari sisi mana. Intinya pendirian itu memang kalau ortodok sakral gitu ya. Iya betul. Kalau administrasi mah ya mengikuti lah, mengikuti perkembangan zaman segala rupanya gitu. Nah dari sana terus berjalan kegiatan dulu Repaga sangat padat, terutama dengan jumsihnya dulu itu. Iya betul. Dengan jumsih berapa taman yang kita bersihkan itu dari alun sampai ini dari jam 7 sampai jam 12 kalau nggak salah. Kadang anak-anak sampai jam 3 itu penanaman ya. Alhamdulillah terus bergerak sampai penanaman 10.000 tangkal, 5.000 tangkal itu sudah terlaksanakan. Terus dalam pengkaderan alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada yang makan jiwa. Alhamdulillah sehat semuanya. Walaupun ya dulu kan masih belum ada HAM lah. Dengan ekstrimnya, dengan gaya ekstrimnya dulu wah gaya militer gitu ya. Gaya militer itu kayaknya itu pelatih itu kalau nggak gaya militer itu nggak maco gitu ya. Makanya dulu itu wah segala dibabadkeun bang, selayar dihanap tenyon kan wah dipasangkeun gitu. Tapi sekarang mah lebih ke SDM mungkin ya. Karena perkembangan zaman menurut HAM tidak baik. Nah, sekarang lebih ke masalah sumber daya manusianya. Tapi tetap perjalanan waktu kita nggak bisa lepas. Karena apa? Sifat-sifat diklat gitu. Kalau tidak terkotor, salahin diklat lahnya tidak bagus lah. Jadi harus nanti ketinggalan nya orang teh berjibaku di hutannya di gunung dan memang orang mah diciptakan anak gitulah pendaki. Pendakinya terus ya pelestari alam, makanya orang kudu jeblok kudu ngahiji jeung alam. Karena dalam kotor itu baik. Oh iya. Iya betul. Karena gimana ya? Kebanyakan dan di Repaga jamaah versi sebetulnya. Iya betul. Jadi
yalah kotor itu belum tentu ya gitu. Iya. Yang kotor itu kan suci. Iya. Kadang dipakai tayamum cek budak persis banyak. Lebih menyatu sampai sekarang saya punya anak 3 yang cikal itu kemarin angkatan Pangais Bungsu mungkin ya. Iya. Terus main bungsu. Itu deh ya sedikit ada was-was juga gitu masuk anak ke Repaga itu. Sebenarnya dulu mengizinkan atau tidak? Sebetulnya kurang mengizinkan. Karena Tapi ya, dia menjadi marketing yang handal banyak. iya, Bisa alhamdulillah. mengajak teman-temannya. Tapi kan pengalaman memang survive-nya itu sebetulnya ya gitu. Ya. Dari penggiat alam kebanyakan hampir 80% berhasil survive. Ya. Itu ada rekan-rekan kita khususnya anggota Repaga yang down dalam usahanya, Ya. ketika respect dia ingat ke diklat dia harus kuat. Nah itulah keuntungannya kita jadi penggiat alam khususnya di Repaga. Dan di Repaga itu alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam satu atap gitu ya, satu keluarga, tidak tercerai-berai. Ya maksudnya kita tidak turun terjun ke lapangan proyek. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak masih konsisten masih di pelestarian alam, penggiat alam. Dan untuk lanjutnya saya juga begitu gitu. Ya. Makanya kenapa misalnya Repaga tidak seperti yang lain, akte notaris, Kemenkumham, karena lebih nyaman kita ortodok lah. Gini ya. Iya, rock and roll. Fleksibel. lah. Rock and roll cek banyak teh. Rock and roll jadi orang untuk kumahnya bebas lah pergerakan dah. Yang tidak ada rumahnya, tidak ada pikiran-pikiran lain selain daripada memang nyarah untuk kegiatan alam. Bang Jack, saya potong dulu sebentar. Ketika Bang Jack dulu mendirikan, membentuk Repaga, sebenarnya yang terdalam itu maksudnya apa? Bikin Repaga, buang-buang waktu tidak? Iya. Jadi gimana ya? Sebetulnya misi dan visi Repaga dulu itu sebetulnya cuma iseng menjawab tantangan si Kang Denny Dole. Bisa nggak? Bisa bikin gitu. Kebetulan kan kita suka di organisasi gitu Ya, ya. betul. Kenapa enggak gitu. Terus udah masuk, ya pengen tahu kegiatan pecinta alam itu gimana gitu. Ternyata ya sampai kita belajar gitu ya, navigasi segala macam itu satu tanggung jawab moral yang memang harus bisa gitu. Akhirnya begitu kan. Akhirnya dari sana timbul sifat petualang. Dulu mah kan di Repaga sok aya acara nekad. Iya. Jadi Iya. Bang Jackisme. kadang di gunung teh ya kompas sama geus teu diparake gitu, geus poek we. Pernah kejadian nyasab hampir 2 hari 3 malam lah. Di mana itu? Di Gunung Guntur belakang. Kang Wuyun, Sansan, Rudi, Bang Jack. Penanaman bukan? Enggak, itu mah acara nekad we, acara main. Ternyata memang sasar gitu. Wah, kacau buat pokoknya. Nah, kita kan jadi tahu karakter teman kita gitu kan. Oh, teman kita mah kieu. Bukan anak manja misalnya, namun anak mami kieu. Jadi ketahuan gitu. Nah, di sana kan secara tidak langsung kita diterpa tanggung jawab kumaha urang supaya keluar dari problem sasar ieu. Nah, satu, jadi pengalaman. Jadi misalnya orang kumanya kudu saling percaya lah dengan teman. Iya betul. Nah akhirnya kita kan bisa pulang, alhamdulillah. Padahal dulu itu kompas ada. Nah itu kan ya sejarahnya jadi orang penggiat alam teh berangkatnya dari pengalaman gitu. Luar biasa banyak ya. Sangat luar biasa. Banyak dulu pas mendirikan bersama Kang Dole berpikir enggak bisa sampai saat ini gitu kan, sudah 27 tahun Repaga. Gimana Bang Jack, menurut kacamata Bang Jack, dari 94 sampai sekarang 2021
Apa saja nih yang sudah teralami? Sebetulnya beginilah, mungkin anak-anak juga ya mengalami masuk Repaga ya, dengan diklatnya kadang-kadang salah persepsi. Si akang senior teh mere ilmu teh sebenarnya bener. Yeah. Ngangku sabab salah penerimaan, akhirnya jadi sih mah kieu padahal nggak gitu kan. Ada traumatik. Ada traumatik. Makanya setelah diklat kadang jarang kegiatan, takut ya aku senior. Yeah. Padahal nggak gitu sebetulnya. Si akang teh mere ilmu teh karasana ayeuna sok barudak. Iya betul. Ternyata barudak anu dulu a priori ayeuna sangat-sangat nya bener Kang Santan teh bener mere ilmu teh. Naon? Tanggung jawab pribadi. Yeah. Orang bisa survive dalam keadaan yang sulit. Contohnya misalnya dengan ekonomi yang murah-marit misalnya ya. Tapi orang harus biasa survive. Ada orang pecinta alam, ada penggiat alam. Biasanya survive-nya dengan kondisi onal gitu. Di kota ya orang survive kumaha lah. Cara bertani di kota tetap berusaha atau kumaha. Kalau di leuweung geus teu diceritakeun kan aya materi nanya orang kudu makan kalaparan makan naon makan naon. Tapi kan beda jeung di kota. Nah, itulah kehidupannya. Jadi diambil hikmahnya dari setiap misalnya pergerakan khususnya di penggiat alam ada poin-poin khusus dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu sangat-sangat terasa oleh rekan-rekan. Saya rasakan sendiri. Kan di Repaga alhamdulillah ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ya macem lah. Nah, itu kan ini tadinya anu jadi tentara, aing udah geus latihan baheula ieu arek asup tentara. Itu kan satu tantangan untuk mereka itu. Kan kalau orang ciut nyalin ambung di diklat ge kieu, kadang orang nu geus masuk di Repaga ikut Wanadri seperti Jaka kan ikut Wanadri, Elpan, Budi di Jabra, Himawan, Marasuk. Tapi kan mana harus tahu bahwa di Repaga gitu mah jauh prinsipnya gitu kan. Sebab ada pelatihan lah gitu kan. Ada latihan dulu. Setidaknya ada barometer. Mah jauh lah. Ternyata alhamdulillah cuma timing dan waktu yang berbeda itu. Dan yang sangat disyukuri Repaga masih konsisten sampai sekarang berjalan ya seiring waktu mengikuti perkembangan zaman. Ya itu Repaga. Banyak saya pribadi berterima kasih secara pribadi ya ke Bang Jack gitu. Jadi selain pendidikan rumah orang tua, paham-paham Bang Jack yang masuk di Repaga itu lengkap. Bagaimana survival, ya banyak lah. Saya bisa mengatakan sebagian waktu saya dibesarkan oleh Repaga. Dari ya yang nggak bisa apa-apa jadi bisa kemana-mana gitu kan. Nah ini mungkin juga dirasakan oleh anggota yang lain. Bang Jack itu sudah kita hormati sebagai orang tua di anggota Repaga. Begitu juga dengan ya pendiri juga kan. Terus paham-paham Bang Jack yang sudah masuk di Repaga itu benar gitu kan. Sekarang kita sudah dewasa, benar. Ya yang tadi Bang Jack katakan benar. Akang-akang itu yang dulu pendidik kita, ya mungkin pas di lapangan kita, si akang itu, padahal ketika sudah melewati pendidikan, benar. Ketika ada kontak fisik seperti ini, dampaknya harus seperti ini nih, luar biasa. Jadi saya yang sebelumnya tidak tahu konsep pendidikan Repaga seperti apa, alhamdulillah saya bisa merasakan dikesar Repaga. Banyak sekali hikmahnya. Terima kasih. Yang saya banyak apresiasi ke Bang Jack. Makanya saya pribadi dengan rekan-rekan yang lain
banyak potensi di Derbaga yang sebenarnya bisa diekspor gitu kan. Betul. Anggota potensinya banyak. Mudah-mudahan kita dapat restu dari Bang Jack, terus doa juga support ke depannya Derbaga harus tetap eksis. Betul. Silaturahmi yang penting banyak. Saya terus teringang-ingang gitu dari Bang Jack. Silaturahmi yang penting kita jangan berpecah. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada yang berpecah, tidak ada kubu-kubuan. Betul. Mau itu background pesantren atau background umum ya, ketika di sekre ya kita rumah, ada kakak, ada orang tuanya. Luar Jadi, biasa. ada gini ya motivasi khusus nama kan kita berangkat dari kebersamaan itu sangat terasa itu. Kalau kita pas main gitu ya rekan-rekan di satu sisi Bandung anak-anak kayak sono gini calon nah itu kan salah satunya bentuk dari apresiasi silaturahmi gitu. Ternyata silaturahim teh betul pemecah segala masalah. Kalau kita misalnya selama silaturahim itu pegang erat, insya Allah contohnya ya, banyaklah kejadian menimpa Bang Jeki gitu dari kejadian rekan. Ada rekan kita yang ketika usahanya mundur, abdi cenah Bang Jeki jadi emo teh ketika kamu harus kuat. Nah itu salah satunya. Abdi bisa survive teh cenahnya ku respect ku diklat eta gitu. Ternyata memang kehidupan di luar diklat Bang Jeki lebih deras. Nah itulah motivasi makanya bicara podcast yang main alhamdulillah akhirnya malah jadi ustad salah kan mana nanti jadi selama di masjid ya banyak atuh alhamdulillah bisa bagus. Terus kebetulan rekan-rekan kita hampir semuanya basicnya dari memang yalah pesantren gitu ya. Banyak oge ngurus pesantren alhamdulillah itu salah satunya sampai saat ini ya memang ya masih lah kumanya Tidak bisa dipungkiri ya, ada paham organisasi Derbaga. Bang Jack ya, sangat-sangat merasa bersyukur karena si Cikal kan bisa misalkan ke pesantren bisa kuatnya setidaknya lah ada komunikasi yang terbentuk dari hasil ya, kegiatan ini. Karena respect kembali bahwa mereka itu memang satu wadah silaturahim. Adapun kegiatan-kegiatan itu intermeso dari semua. Karena tidak sedikit juga namun orang mengelola dengan baik silaturahim kan bisa jadi peluang bisnis segala macam itu kan bisa terjadi. Cuma yang orang lah dari mana gitu mau ngambilnya gitu. Kan alhamdulillah sebetulnya kan anak-anak Derbaga ada yang banyak berhasil bisa mengurus keluarganya gitu. Dan Derbaga ada yang mau berangkat gitu. Tapi untuk ke depannya mah mungkin Derbaga harus lebih firm masalah pelestarian alam. Kenapa? Ini ya ningali gitu kan situasi akhirnya memang parah. Terus ya, harus kembali dari ke hitana bahwa Derbaga itu harus firm di masalah baik organisasi menjalankan menjaga lingkungan hidup gitu kan itu harus dipakai gitu kan. Jadi organisasinya baik orang tetap terrepot di masalah pelestarian alam itu mah ya, satu sisi keangkat satu sisi orang mendapatkan yang faedah. Nah, Jack, ada beberapa lagu yang sudah diciptakan oleh Bang Jack terkait Derbaga, terus ada beberapa slogan yang sudah diciptakan oleh Bang Jack itu sampai terngiang gitu. Saya dulu ketika dengan almarhum Eri sudah pantai selama 10 hari itu terngiang lagu-lagu dari Bang Jack itu. Ingat ketika Long March ada berapa lagu? Yang pertama itu lagu Suara Panggilan Alam. Suara Panggilan itu kedua antara itu, nada ombak dengan itu banyak. Wah, itu Bang Jack ngegepain kali.
terus sumpahnya Iya. itu memang Repaga Jaya, Repaga Berkarya itu kan Bang Jack juga. ya bukan Abah Janur itu. Oh, Abah Janur. Abah Ya. Janur itu Repaga Jaya. Kalau Bang Jack mah itu apa? Ngejo itu. Lewat Ngejo. ngejo, bekal ngejo gitu. Ah. Itu mah sebetulnya Soraya Elpan. Oh, iya si apa? Elpan Elang. Oke rekan-rekan, kita nyanyikan lagu Repaga sekedar mengingatkan, pasti respect kalau mendengarkan lagu ini orang pasti bakal kembali ingatannya ke zaman diklat. Siap Bang Jack. Oke, samakan dulu. Suara panggilan alam, panggil sang Repaga, untuk segera daki naik gunung. Cepat-cepat wahai Repaga, kedatanganmu ditunggu sahabat. Cepatlah ayo jalan, jangan sampai ketinggalan. Cepatlah ayo jalan, jangan sampai ketinggalan. Tuangga ayunkanlah langkahmu penuh dengan pasti, agar kau sampai pada tujuan. Jangan malas wahai Repaga, sing-singkanlah lengan bajumu. Janganlah tengok kanan, janganlah tengok kiri, agar kau sampai pada tujuan. Janganlah tengok kanan, janganlah tengok kiri, agar kau sampai pada tujuan. Apa yang termakna dalam lagu ini? Luar biasa Bang Jack. Luar biasa. Cek kamu Juara. cek kamu kan? Keren lu karena Keren. Cek Mang Juan naon? semangat. Semangat. Berarti masing-masing punya tempat dan punya porsi ya. Jadi mengingatkan kita respect ke zaman kita waktu diklat dihantam sama senior-senior. Tapi kalau kita sadari ternyata hantaman itu adalah motivasi supaya kita terus bergerak, supaya kita terus survive dalam menghadapi situasi bagaimanapun. Itu intinya. Jadi falsafah lagu ini adalah membangun karakter, khususnya karakter Repaga yang siap di lapangan untuk menjalankan semua apa yang ada dalam prinsip hidupnya. Itu satunya. Beda lagi dengan lagu yang kedua itu seperti coba kamu masih ingat lagu Mars Repaga? Merah Putih. Oke, kita nyanyikan Merah Putih. Tua gapat merah putih jadi saksi berdirinya kami Repaga sebagai pecinta alam sejati. Segitiga gunung sungai, tebing siku dan kompas, itulah lambangku, tekadku maju terus, pantang mundur sampai tujuan kami tercapai. Gitu ya, pasti pahamnya. Jadi semua lagu itu sebetulnya membangun lah. Jadi supaya kita tetap ingat pada teman, pada organisasi kita, pada masyarakat yang pernah berhubungan dengan kita. Itulah maknanya dari lagu itu. Tapi khusus yang lagu Repaga itu supaya kita tidak lupa bahwa rumah kita yang harus kita jaga adalah Repaga. Karena di sanalah kita bergerak dari mulai Repaga sampai saat ini, termasuk saya pribadi sampai punya anak 3, tidak akan melupakan. Ketika ingat lagu ini, Gunung Kuntur, Gunung Papandayan, Gunung Cikulai, Luar biasa. jadi sangat-sangat memotivasi pada prinsip kehidupan kita. Gitu. Betul nggak? Betul kan? Kalau yang tidak ingat berarti orangnya udah nggak punya perasaan. Betul, udah nggak punya perasaan. Jadi udah mati dia mah itu ikut diklatnya mati segalanya. Tapi dari diklat ini ya alhamdulillah gitu.
kita terbangun motivasi untuk selalu maju terus, pantang mundur sampai tercapai gitu. Itulah. Ya begitulah. Banyak ada terakhir mungkin ya ini. Ya. Mungkin ada dari durasi yang sudah disebutkan tadi sampai sekarang ada momen mungkin ada titik jenuh atau aduh, agama ada nggak? Sebetulnya Ya sebagai manusiawi lah ya. nah, tingkat kejenuhan sebenarnya terbangunnya atas ketidakpastian organisasi sebetulnya. Ketika biasanya organisasi tahun per tahun, bulan per bulan, minggu per minggu ada kegiatan, nah ini tidak ada, sama sekali tidak ada titik jenuh. Kenapa ini ada yang salah gitu ya? Mungkin dari diri saya, cara membangunnya, ataupun misalnya dari kesibukan gitu kan. Tapi ketika pada tataran yang sangat sadar, mereka ingat sono mau tak mau. Namun bisa dibuktikan ketika ada acara ngabring, itu bisa dilihat kan. Contohnya setiap diklat itu jarang pernah nggak ada hadir, hampir semua, walaupun ada catatan-catatan khususnya ada yang tidak datang. Kenapa? Karena merasa terpanggil, wais organisasi itu yang ngayakkan kegiatan gitu kan. Nah itu mah sakral diklat ya. Mau tak mau sakral, karena nyalah gitu, bakal dari semua kegiatan kan dari diklat dulu ya. Makanya salah satu membangunnya SDM bahasa lagi kayak namanya tidak lepas dari tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi untuk bisa lepas begitu saja karena ayahan teman-teman keluarga, rekan, berbagai faktor lah. Itu juga organisasi harus menyadari gitu berapa persen misalnya tanggung jawab itu bisa terlaksanakan, karena kita tidak bisa terlalu memaksakan harus toh gitu kan. Berarti gitu mau otoriternya Lepaga. Nah, cuma dengan kesadaran yang penuh, dengan motivasi yang kuat, ya insya Allah semuanya terselesaikan. Kan rekan-rekan kita ada yang di BPBD kan, Lepaga itu ya. Ada yang di TNI, itu salah satu ada yang di ada yang di BLU, ada yang di kehutanan, ya ada yang di sipil polisi. Itu salah satu motivasi untuk tetap bertahan, dan kalau misalnya memang waktu memungkinkan kita pasti bersatu semua, insya Allah. Itu mungkin ya. Ada pesan terakhir mungkin banyak untuk anggota Lepaga atau buat yang menonton? Ya, pada kesempatan ini yang sangat berbahagia ya, mungkin Bang Jack umur mah dan telanggangnya kena gitu. Mungkin aya waktu berumur sok lah kurang manfaatkan silaturahmi karena jalan bener gitu kan. Orang masing-masing introspeksi diri. Kalau memang Bang Jack ada kesalahan ya mohon maaf gitu. Kalau memang barudak misalnya ada kesalahan, ayo orang saling silaturahmi. Naon saling mendoakan orang ke arah nu paling positif gitunya, mendoakan anu keberkahan lah ya, supaya orang hidup teh sia-sia gitu, manfaatkan semaksimalnya kebaikan itu ulah sampai orang terjebak ya ulah komo jauh Lepaga tidak ada ceritanya sampai narkoba gitu lah, di dulu nggak ada gitu, alhamdulillah. Nah itulah ya, sekali lagi mungkin produk memahami satu organisasi khususnya rumah kita jangan dangkal gitu, harus orang menerawangnya sampai lebih jauh, sampai lebih detail. Kunaon urang betasup Lepaga kan ada motivasi lain sauku gagayaan lagi ganya gitu ya. Tapi ada motivasi dari Lepaga itu berangkat orang dapatnya manfaat ilmu itu banyak terjadi di rekan-rekan, khususnya mereka yang punya TNI, yang pekerjaannya alhamdulillah gitu, mengobrol. Makanya dalam momentum ini ya persahabatan di atas segala-galanya, singkirkan semua kedengkian itu patut lah, itu mah udah bukannya diurang sesuai dengan sumpah orang Lepaga lah gitu, dan diurang kan ya orang kauyunan kan, insya Allah itu aneh. Siap, mudah-mudahan
pesan terakhir di momen ini ya dari Bang Jack tersampaikan kepada anggota juga kepada yang menonton acara ini. Ternyata banyak ya, luar biasa paham-paham Bang Jack yang sudah masuk ke anggota Repaga itu secara tidak dipungkiri lah masuk gitu, masuk bagaimana survive terhadap keadaan apapun gitu kan, dalam kondisi apapun kita harus bisa survive. Terima kasih Bang Jack. Sama-sama. Ini dari lubuk hati yang paling dalam saya, mewakili yang lain juga mungkin. Terima kasih buat Bang Jack yang sudah mendidik. Dulu kita dari nggak bisa apa-apa gitu kan, dari nggak mau kemana-mana karena takut, karena diajak Bang Jack jadi bisa kemana-mana, ke gunung, kemana kan. Terima kasih dan sampai jumpa mungkin di next selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyek, bisa Nyek? Siap.